Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arni Karina selaku dosen Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 Universitas Siber Asia. Di sini saya di Ralekalaya dengan nomor induk mahasiswa 25030102061 akan menjelaskan terkait jawaban ujian tengah semester. Ya, ujian tengah semester ini terdiri dari 3 soal, yaitu tentang perhitungan harga perolehan, evaluasi goodwill, dan jurnal kombinasi bisnis PT JIKA dan PT AIS berdasarkan PSAK 22, kemudian terkait investasi saham PT Merapi dan PT Tubagus, dan yang terakhir adalah studi kasus merger, akuntansi, kombinasi bisnis pada merger 4 entitas bank membentuk Bank Mandiri tahun 1998. Yang pertama, terkait total harga perolehan. Untuk menghitung harga perolehan atau consideration transfer yang diberikan oleh PT JIKA atas akuisisi PT AIS adalah didapat dari jumlah yang kas yang dibayarkan ditambah dengan saham yang diterbitkan. Kas yang dibayarkan sebesar 600.000 dan saham yang diterbitkan senilai 1 juta. Sehingga total harga perolehan adalah 1.600.000. Catatan PSAK 22 atau IFRS 3, biaya akuisisi 8 juta dan biaya penerbitan saham sebesar 5 juta bukan bagian dari saham perolehan, harga perolehan. Keduanya diproses terpisah secara akuntansi. Kemudian untuk perhitungan goodwill, goodwill dihitung dari selisih harga dan aset bersih. Goodwill diakui karena total yang dibayarkan melebihi nilai wajar atau fair value dari aset bersih teridentifikasi yang terima dari PT AIS. Nilainya adalah 280.000. Kemudian untuk penjurnalan pengakuan PT JK dari PT AIS adalah di sisi debit ada akun kas sebesar 60.000, piutang bersih 140.000, persediaan 275.000, tanah 100.000, bangunan sebesar 600.000, peralatan sebesar 350.000, paten 70.000, dan goodwill sebesar 280.000. Sedangkan di sisi kredit ada utang dagang sebesar 80.000, utang wesel sebesar 135.000, liabilitas lain sebesar 60.000, kas sebesar 600.000, saham biasa sebesar 500.000, dan agio saham sebesar 500.000. Kemudian untuk catatan biaya lanjutan, jurnal kedua terkait biaya akuisisi, yaitu beban akuisisi pada kas sebesar 8 juta. Kemudian biaya penerbitan saham yang dilakukan sebagai pengurang saldo modal, spesifiknya mengurangi agio saham, yaitu agio saham pada kas sebesar 5 juta. Kemudian soal nomor 2, yaitu jurnal metode ekuitas. Catatan oleh PT Merapi atas 100% kepemilikan di PT Tubagus menggunakan equity method. Yang pertama saat akuisisi, yaitu tanggal 1 Januari, jurnalnya adalah investasi pada PT Tubagus pada kas, nilai 450.000. Kemudian saat pengakuan laba, jurnalnya adalah investasi pada PT Tubagus pada pendapatan dari PT Tubagus sebesar 34.000 masing-masing. Dan yang ketiga adalah saat penerimaan dividen. Jurnalnya adalah kas atau piutang dividen tergantung cara pembayarannya pada investasi PT Tubagus dengan nilai 5.000. Kemudian catatan alternatif jika menggunakan cost method, yaitu nilai investasi tetap pada harga perolehan. Saat akuisisi, jurnalnya adalah investasi pada PT Tubagus pada kas. Dan saat pengakuan laba, tidak ada jurnal yang dicatat dalam metode biaya, karena saat entitas anak membukukan laba. Yang ketiga, saat penerimaan dividen, diakui sebagai pendapatan, yaitu kas atau piutang dividen pada pendapatan dividen. Kemudian eliminasi satu, yaitu investasi dan ekuitas. Mengeliminasi saldo timbal balik antara investasi induk dan ekuitas pada anak perusahaan, yaitu saham biasa, return earning, dan
pendapatan PT Tubagus pada investasi PT Tubagus, dividen, dan laba PT Tubagus. Kemudian, pendapatan antar perusahaan. Untuk mencegah double accounting laba dalam laporan konsolidasi atas pendapatan dari anak, jurnalnya adalah pendapatan dari PT Tubagus pada dividen dan investasi pada PT Tubagus. Kemudian saat rekonsiliasi laba bersih PT Tubagus, yaitu penjualan dikurangi COGS atau HPP dikurangi biaya dan administrasi dikurangi penyusutan, yaitu jumlahnya adalah 158.000. Kemudian kita masuk ke soal terakhir nomor 3, sejarah Bank Mandiri. Bank Mandiri dibentuk pada tahun 1998 melalui statutory merger atas inisiasi pemerintahan pasca krisis moneter. 4 bank milik negara yang dilebur menjadi entitas baru tersebut meliputi Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, dan Bank Pembangunan Indonesia. Untuk biaya dan emisi, biaya jasa akuisisi sesuai PSAK 22, biaya konsultan, hukum, dan due diligence dibebankan langsung ke laporan laba rugi pada periode terjadi akuisisi. Kemudian, penerbitan surat berharga. Biaya penerbitan saham mengurangi agio saham dan tidak menambah nilai investasi entitas gabungan. Kemudian untuk goodwill timbul jika harga transfer melebihi nilai wajar aset bersih keempat bank. Penyajian dan impairment disajikan sebagai aset tidak lancar di neraca, tidak diamortisasi, namun wajib dilakukan uji penurunan nilai, minimal setahun sekali sesuai dengan PSAK 48. Kemudian penerapan metode investasi. Metode biaya digunakan di laporan keuangan tersendiri, Bank Mandiri. Konsolidasi, seluruh akun digabung, tidak ada ekuitas atau biaya tersisa. Kemudian untuk analisis pengendalian, dari 4 bank yang dilebur, tidak ada yang dianggap memiliki pengaruh signifikan satu sama lain, karena dilebur penuh menjadi satu. Pengendali utama yaitu Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian BUMN, merupakan pengendali penuh atau mayoritas, bukan sekadar pengaruh signifikan. Demikian penjelasan dari saya, mohon tanggapannya.